Bunda, mau nanya Bang Zuma, Bunda, dan Abang yang lain. Saya ini baru dua Boleh, tiga boleh. bulan lihat koma-koma lintas agama. Saya sedih, saya marah, saya kesel lihat penghujatan, penghinaan yang ada di benak saya, Bunda. Apa sih, bagaimana sih perasaan Bang Zuma langsung, Bunda, Abang yang berhadapan langsung dengan mereka? Apa perasaannya? Bagaimana perasaannya ya, Bunda? Ajaran mereka gitu. Ajaran Kristen memang begitu. Ajarannya penipu, tipu daya. Kata dosanya udah ditebus kali ya. Jadi mereka bebas berbuat seenaknya. Atau Gurunda mau jawaban Mbak Caca mau jawaban dari Gurunda. Mau banget, Silakan, Bun. Iya. silakan kita. Ya, jadi melihat keadaan ini itu sekaligus kemudian memberikan kepada kita orang-orang berakal sehat ini pemahaman bukti kebenaran Al-Quran itu tidak diragukan. Kenapa? Kenapa kemudian bukti Al-Quran itu tidak diragukan? Karena ciri-ciri yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim jauh sebelum keadaan yang kita alami hari ini, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanah min dunikum la ya'lunakum khabalah waddu ma anittum kada badatil ba'da min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar kada bayyana lakum ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, di luar keyakinanmu sebagai teman kepercayaan. Jangan. Kenapa? Karena mereka tidak henti-henti menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka itu adalah sebuah kejahatan. Sungguh telah kami terangkan kepadamu jika kamu sekiranya mengerti. Ini Al-Quran. Al-Quran ini yang menorehkan kemudian. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, ya kita harus siap menerima keadaan itu. Bahwa Al-Quran sudah mencanangkan jauh sebelumnya, sudah menginformasikan jauh sebelumnya. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nura walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka, dengan congor mereka, dengan hujatan-hujatan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, perkataan mereka. Tetapi Allah menolaknya. Allah menolaknya. Wa ya'ballah. Allah menolak keadaan itu. Malah Allah mengatakan apa? Allah hendak menyempurnakan agamanya Islam, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi semakin kemudian congor mereka itu menghina Allah, menghina Islam, semakin rame kemudian orang bersyahadat. Mana yang kita lebih dulukan? Perasaan kita yang tersakiti, merasa terzalimi, atau keadaan di mana semakin banyak orang yang bersyahadat? Tentu kita lebih dulukan menyelamatkan mereka yang bersyahadat dibandingkan kemudian sensitif terhadap ungkapan-ungkapan mereka. Kita harus kuat menghadapi mereka karena Al-Quran itu yang menerangkan. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Ada keadaan di mana orang-orang kafir ini, kata Allah, ingin memadamkan cahaya Islam. Ada keadaan itu. Harus ada. Karena Al-Quran mengatakan, maka karena itu harus ada, maka kita harus siap menerima keadaan itu. Konsekuensinya adalah sakit hati,
marah, emosi dan seterusnya. Tetapi tetap aja pada koridor. Kita harus pada koridor sebagai pembawa peringatan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Allah tidak menginginkan keinginan mereka itu tercapai. Malah sebaliknya, semakin Islam itu dihujat, maka Islam itu akan semakin jaya. Islam semakin sempurna cahayanya. Makin banyak orang yang memeluk Islam. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang menasihati juga itu tidak salah. Bang Suma jangan terlalu keras. Bang Suma jangan terlalu tegas. Ya mohon maaf. Inilah cara saya. Karena Al-Quran juga mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Terhadap orang-orang zalim yang ada di antara orang-orang kafir yang mengaku-ngaku ahli kitab, kita harus kemudian tidak mendapatkan korban-korban lain untuk mereka pengaruhi. Seperti itu teman. Makasih. Happy Re, Kristen Muslim, selamat sore. Pengikut Isa Al-Masih, Muslim ya Bang ya? Kristen. Oh Kristen, oke Bang. Silakan Bang, diskusi dengan guru kami ya. Ya. Apa yang ingin ini Bang, judul dialognya ini hari Yesus palsu yang datang, apakah Yesus palsu atau Mesias palsu yang datang ke Paulus Oh, Yesus atau Mesias palsu begitu. coba. Iya. Karena kalau asli tolong kasih datanya, Bang. Oke. Silakan. Kalau berbicara Mesias kita lihat di Mika 4 ayat 8. Dikatakan dia akan lahir di menara kawasan domba. Itu Mesias asli, makanya Yesus menggenapi kata kelahiran di menara kawasan domba di Bethlehem, Yerusalem. Nah, kalau Mesias palsu itu lahir di bawah pohon kurma. Begitu saudaraku. Ya, itu Mesias palsu itu lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada nubuatannya, tiba-tiba nongol. Oke, baik. Saya tanggapi ya Bang ya. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dalam surah As-Sukruf tanda kedatangan daripada Mesias beriringan dengan datangnya hari kiamat. Di dalam Al-Quran surah As-Sukruf, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam benar-benar menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Nah, ketika Yesus ditanya Bang, di dalam Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku adalah matahari tidak bercahaya alias gelap, bulan tidak bercahaya, kemudian bintang-bintang berjatuhan, lalu kemudian dikatakan dia akan terlihat di langit dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Artinya ketika bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak lagi bercahaya, itu adalah tanda kiamat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Berarti Yesus yang ditanya oleh Bani Israel dan Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran itu ajarannya terindikasi sama. Sekarang yang datang kepada Kristen mengaku Yesus Kristus, tapi tanda-tanda kiamat tidak ada. Berarti justru itu yang palsu. Cak Ayu, coba apa tanda Matius kedatangan Yesus? 20. Oke. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Silakan. Jadi tadi berbicara Mesias ya, sudah dinubuatan di Mika 4 ayat 8. Yesus menggenapi nubuat itu. Iya, Terus itu dalam Yesus Matius anak Maria itu, 20, Bang. Saya ngomong, jangan nafsu lah bulan puasa. Iya, soalnya kamu dongok. Kok kamu yang lebih dongok lagi? Lah, Tadi ini kan saya bilang, tanya, Mesiasmu itu kan Yesus yang datang kepada Paulus, bukan yang datang kepada Bani Israel. Mesias yang datang kepada Bani Israel itu mengaku diutus hanya kepada Bani Israel. Ente bukan Bani Israel.
Yang diutus Ya. kepada Anda itu, sabar dulu. Yang diutus kepada Anda itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus. Itu Mesias kamu itu. Berbeda dengan nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Belajar lagi lah. Oke. Ini kamu ini muter-muter kayak gasing. Tadi udah bilang nubuatannya dia lahir di menara kawasan domba, bukan lahir di bawah pohon kurma. Itu yang pertama. Di mana diterangkan di Sebentar Mika 4 dulu, nomor saya belum 8 tentang ngomong. kelahiran? Dasar penipu. Ya, yang lahir Mika di bawah 4 pohon nomor kurma 8 itu Mesias. tidak berbicara mengenai kelahiran Mesias, kawan. Jangan bohong lah. Loh, di Jangan menara berbohong. kawasan domba siapa yang lahir di situ? Tidak ada di situ mengenai kelahiran, kawan. Jangan Oke. bohong lah. Kamu nggak Jangan mau bohong, ayat tidak itu? bagus. Oke, saya bawa Matius. Tidak 24 bagus. Tunggu dulu, ayat tunggu dulu. 5. Di dalam Mika 4 nomor 8 ada mengenai kelahiran nggak? Itu menggambarkan tentang kedatangan Mesias. Menggambarkan itu kitabnya Yahudi. Yerusalem, hai Itu putri kitabnya Sion. Yahudi. Saudara, itu kitabnya Yahudi. Kau tafsir seenak gundulmu. Gak ada tentang kelahiran di situ. Jangan kau tipu di sini. Oke. Sekarang Mesias Sebentar, saya yang jawab datang, dulu. sabar. Kamu santai, jangan kejam. Sabar ya. Anda tinggal dipencet di sini, Anda turun. Jadi sabar. Begini kawan. Di dalam Al-Quran mengatakan tanda kedatangan Mesias adalah tanda kiamat. Yesus di dalam Matius 24 tanda kedatangannya adalah kiamat. Sedangkan Yesus yang datang kepada Kristen tak ada tanda kiamat. Berarti kalian yang punya Mesias yang berbeda. Udah? Coba saya tanya sama Anda. Menurut Yesus anak Maria yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, tanda kedatangannya apa? Silakan. Oke, tadi kamu berbicara Mesias di Al-Quran datang pada hari kiamat. Berarti Allah SBT nggak ada ya? Berarti Allah SBT sembunyi. Mesias Kenapa yang datang- larinya di situ tuh? Loh, kamu kan yang bilang. Tuyul, Bisa akan ini datang ditandai dengan Anda hari berbicara, kiamat. kawan, Anda berbicara mengenai Mesias, bukan bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Kok jadi Iya, kayak kan dongok hari kali ya? kiamat yang datang kan Mesias, Isa Al-Masih. Berarti Allah SBT nggak ada, ngumpet. Kenapa? Udah kamu turun deh, turun, Ya, turunkan. Iya, kamu menang, kau turun. Rendongo, kejebak dia. Mesias ketika datang diiringi oleh tanda-tanda kiamat. Nabi Isa ketika datang diiringi oleh tanda-tanda kiamat. Yesus Kristus yang datang kepada Yang Paulus ada berikutnya, nggak tanda-tanda kiamat? Ada nggak? Tidak ada tanda-tanda kiamat pada saat ada makhluk yang ngaku Yesus Kristus. Parah. Kita tidak ada waktu ya. Bedakan orang yang mau belajar dengan orang yang licik. Kalau yang tadi ini orang licik, nggak ada membahas tentang Allah, membahas Nabi Isa, membahas Mesias Al-Masih. Larinya ke Allah, berarti dia orang licik. Ya, Pak Rampiana Simarmata, silakan. Silakan Pak Rampiana Simarmata. Lai Simarmata. Buka mic-nya, Lai Simarmata. Maaf ya teman-teman, kalau orang yang masih mau belajar saya masih layani sampai 6 tahun ke depan berdiskusi pun saya layani. Tapi kalau orang sudah bodoh dan licik, maaf, saya lagi berpuasa, mending Anda turun. Saya tegas memang. Lebih baik saya berdiskusi sejuta orang yang pintar daripada saya diskusi dengan seekor orang yang bodoh lagi licik. Jadi bedakan itu. Saya memang tegas. Kalau orangnya pintar, mau belajar, pasti saya layani. Mau bahas apapun itu saya layani. Tapi kalau sudah bodoh, sombong, bahlul, demit, pasti saya turunkan. Saya tidak suka. Mending saya berdiskusi dengan 1000 orang yang cerdas daripada 1 ekor orang yang sombong lagi bodoh. Ya, itu habiskan waktu saya. Itu bukan ibadah jadinya. Jadinya maki-makian nanti. Mending turun. Itu Nadia, monitor. Sambut aja itu. Iya.
Sang hukum selamat sore. Assalamualaikum. Rampi. Tora. Selamat siang. Assalamualaikum. Sang hukum. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Islam atau Kristen, Bang? Selamat siang. Kristen. Oke, silahkan sama Bang Juma. Baik, terima kasih. Dari tadi saya sudah mendengar dalam tanda kutip ocehannya dari sini. Suaranya kecil bang, bisa dikerasin sedikit. Oh bisa. Iya, silakan, makasih. Baik, terima kasih. Selamat Siap. jumpa lagi dengan saudara saya Juma. Maaf dulu Siap. kalau kategori saya beri Anda itu gelar Raja Dusta. Boleh. Mesias Ya. mana yang palsu? Untuk pembuktiannya Siap. itu sangat gampang. Iya. Nah, boleh saya bertanya? Kok bertanya? Katanya mau membuktikan, kok bertanya? Iya, itu makanya. Nanti supaya kita harus satukan persepsi. Tadi katanya mau membahas Anda mau materinya. nggak? Pertanyaan saya kan jelas. Anda diagungkan Abang. sebagai gurunda. Saya cuma satu pertanyaan aja, baru kita mulai. jelas. Kalau Ketika Anda Yesus tidak suka, Anda boleh turunkan saya. Udah gitu aja kan Bang. Bilang aja saya nggak mampu. Satu pertanyaan aja sesuai dengan topik itu. Begini kawan. Lihat, ini semua ditonton orang. Untuk Tanda kedua kalinya. kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Silakan. Saya belum mau jawab sebelum nggak bisa saya kamu tanya jawab, supaya memang nggak kita bisa. satukan persepsi. Memang Nanti nggak bisa, kayak kita memang nggak debat bisa. kusir. Karena yang Satu datang pertanyaan kepada aja. Kristen itu Atau tidak bilang aja memiliki Anda tanda nggak itu, mampu. gitu. Anda nggak mampu kan? Anda nggak Orang-orang di mampu, bawah mampu sana- atau nggak mampu nih? Nah, udah turun kalau nggak mampu nggak apa-apa. Kalau tidak ada Kristen pun tak apa-apa. Kita ngaji aja. Loh kok itu yang diturunkan? Loh kok dua-duanya diturunkan? Ini bebannya ada di Kristen. Karena Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu wahai Yesus? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah bla 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 bla. Selain itu yang ngaku-ngaku Yesus jangan kau percaya. Gitu kawan. Ini bukannya menyelesaikan tugas malah mau bertanya aneh-aneh aja. Ya, selamat siang Bang Opsan. Ya, S788. Selamat siang menjelang sore. Bang Opsan. Ya, S788. Selamat siang menjelang sore, Bang. Nah. Baik. Bang Opsan. Silakan saudara, silakan. Pertanyaan bahasan kita itu terkait dengan Mesias palsu yang datang setelah Yesus. Gini aja lah, Bang. Iya. Kalau soal argumen, mungkin Anda lebih hafal Alkitab. Yang saya tidak bisa habis pikir, Bang. Iya. Anda begitu pandai membuat suatu narasi dari satu ayat Bapak baca itu, lalu Iya. analisanya terlalu canggih. Yang saya maksud di sini, Iya. kalau soal argumen saya akui, saya terus terang salut sama pribadi Anda, jujur aja. Cuma saya kadang-kadang kalau saya ngomong, kawan-kawanmu langsung salah paham. Yang saya maksud begini, sebagai anak muda lah ya, kamu jauh daripada umur saya. Tetapi narasimu soal argumen, saya akui semua orang Kristen kau libat semua. Tetapi jangan bohongi hati nuranimu bahwa apa yang dinarasikan Bang Juma itu, soal penyesat itu ada di zaman abad 7. Itu loh Bang. Yang datang kepada murid Yesus itu adalah orang yang hidup di abad ke-7 gitu maksudnya. Bukan maksudnya. Penyesat itu datang, tanda-tanda palsu itu loh Bang. Saudara coba Jangan. pakai akal napa? Pakai akal. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama. Apakah orang yang hidup di abad ke-7 datang ke abad pertama gitu maksudnya? Tidak, bukan gitu. Jangan dibalik, Bang. Tidak. Lalu kenapa? Anda mengatakan di abad ke-7? Dibalik, Terlalu Bang. jauh kepala.
kepala Anda ini sudah kempes ya, kempes, kepala kempes. Itulah. Yesus berkata, sabar. Yesus berkata kepada muridnya, Bani Israel, waspadalah supaya jangan kamu. Masa orang yang abad ke-7 datang ke kamu? Hei kawan, jangan curhat. Pakai ilmu Artinya apa? supaya jangan Artinya apa? disesatkan mereka yang telah. Ya kan itu loh. Supaya Iya, mereka jangan yang menyesatkan datang kamu. sekarang begini saudara, yang datang kepada murid Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Loh, Rasul Paulus mengikut ajaran Yesus. Apa yang salah, Bang? Yesus itu, anak Maria itu manusia atau bukan? Loh, manusia, betul. Manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil kepada Paulus manusia atau bukan? Loh, dalam setelah kan ini loh, Bang. Yesus itu dalam tubuh kemuliaannya bukan lagi manusia Mulai- seperti kita di manusia ini. Itulah yang Mulai belum pakai dipahami, jurus Bang. kan? Mulai pakai jurus penyesat kan? Yesus Bukan. itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Meskipun nama sama, tapi oknum berbeda. Dia Satu manusia, satu bukan manusia. sudah terangkat ke sorga, Piye toh? brother. Mulai jurus, Bukan jurus Anda tersesat di karisteng situ kalau keluar. baca itu Johannes. Jurus Jangan karisteng. satu ayat dibaca, bro. Jadi coba Anda tunjukkan kepada saya setelah Yesus terangkat ke langit, dia bukan lagi manusia. Coba, Brother. di mana dalilnya? Loh, semua ayat itu sudah tubuh kemuliaan dia ketelah dia diangkat Itu- ke surga dalam kebangkitannya. Yang saya tanya, di mana dalilnya setelah Yesus terangkat ke langit, dia bukan lagi anak manusia? Makanya itulah selisihnya kawan muslim dengan kami, brother. Itu Ya, loh. saya kan Disitulah bertanya, saudara. selisihnya. Tadi Anda menilai isi argumen saya. Giliran saya bertanya, mana buktinya setelah Yesus terangkat dari bumi, dia bukan lagi manusia? Apa yang Anda katakan sekarang? Gak bisa. Kalaupun Anda mengatakan ada dalil, akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Yesus datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik dari bumi ke langit sebagai manusia, Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga, di langit, di samping Tuhan, Markus 14 nomor 62 sebagai manusia. Turun sebagai manusia, Matius 16 nomor 27. Menghakimi sebagai manusia, Yohanes 5 nomor 27. Tetap manusia, Ibrani 13 nomor 8. Yesus menaklukkan dirinya sebagai manusia, 2 Korintus 15 nomor 28. Lalu kapan Yesus bukan manusia? Kapan? Nah, sekarang gini. Kapan, Oke, Kang? udah hafal Kapan, Kang? kawan ya. Dari apa Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti itu bukan Yesus. Gimana Itulah. sih abangku ini? Sebentar dulu, Mbak. Sebentar dulu. Jangan Iya, semua silakan. Silakan. Waktunya aja habis semua. Makanya jangan Santai nilai aja, argumentasi Bang. saya. Silakan, Santai. silakan. Ini bulan puasa, tenang aja, Bang. Iya betul, makanya harus edukasi yang sehat. Silakan. Gini loh. Kan itu Iya. Anda sudah baca. Saya katakan Anda lebih banyak menghafal ayat-ayat itu. Tetapi aku hanya sederhana saja. Ketika dia bangkit dari kubur, dia bukan lagi tubuh manusia seperti kita ini, brother. Tapi dia tetap anak manusia. Betul, anak manusia. Tetapi itu Yang datang kepada Paulus, Bang, bukan manusia. Sebentar lu, Bang. Kan dia kan, hai Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kan itu katanya toh, Bang. Itu Jangan manusia atau bilang bukan? apa itu. Itu kan manusia kata- atau bukan, Bang? Kata Yesus kepada Saulus waktu mau ke Damsik, gitu loh, bro. Iya, itu yang berbicara itu manusia atau bukan? Kemanusiaan ilahi Yesus, gitu loh. Mulai ngaco kan. Makanya Anda langsung tertawa, jangan tertawa, bro. Iyalah, Artinya iyalah. itulah yang kita Yesus sangat itu jauh manusia. pandangannya. Sampai kapanpun Karena Yesus sampai tetap kapanpun, manusia. brother, kalau pola begitu yang Anda, jadi Anda mengambil semua ayat-ayat Alkitab, Anda membacanya, tetapi Anda mempelintir itu. Saya hatimu atau Anda? sebenarnya menerima Yang memelintir keberadaan saya atau Yesus Anda? itu sebagai juru selamat. bro. Saya yakin atau itu. Anda yang memelintir? Di mana dalilnya setelah terangkat dari bumi dia bukan lagi manusia? Di mana dalilnya? Soal dalil itu kau yang hafal lah, nggak usah anu. Nah, berarti Anda berasumsi, Anda berasumsi. memelintir. Mana Kita dalil? lebih- Argumentasi Anda harus dibangun berdasarkan dalil. Mana dalil? Brother, logika sederhana sehat rohani bentuk dulu, brother. Jangan juga tertawa. Santai aja. Anda tidak akan pernah bisa membantah dalil, saudara.
Saya udah bilang ini. Aku udah bilang tadi malam kan. Saya dengar semua di Komal argumen. Iya. Hampir Iya. saya percaya apa yang kau Iya, narasikan. karena dalil. Karena ada Tidak. dalil. Sedang Tidak. apa dasar saya? Anda Saya mempelintir punya dengan dasar dasarmu apa sangat untuk jauh melampaui batas pikiran. saya dasarnya apa untuk mempercayai Anda sementara Anda tidak punya dalil? Dasar saya untuk mempercayai Anda apa? Aduh. Ayo. Anda Sekarang mengatakan Yesus itu bukan Kalau lagi kita manusia. hanya ayat Dasar hafalan. dalilnya apa? Kalau kita hanya hafalan. Oh iya. Oke, ini Ya, ada Anda kena dua-duanya, tidak menghafal dan tidak ada dalil. Oke Bang, ayo. Oke. Tidak. Aku turun Bang ya. Anda nggak ada. Tunggu nih, tanggung tadi. Oke, makasih ya. Ya, Nanti lagi. silakan Bang, silakan. Kasihan sekali ya Bang, tetap manusia. Ibrani 13 nomor 8. Selama-lamanya Yesus itu manusia, tidak pernah berubah menjadi apapun. Selama-lamanya. Firman telah menjadi daging. Daging pernah gak berubah menjadi bubur atau menjadi malaikat atau menjadi setan atau menjadi Tuhan? Tak ada dalilnya. Dari pengajaran Yesus. Yesus datang sebagai manusia. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia. Roma 1 nomor 3. Yesus adalah berasal dari sperma Daud. Manusia. Naik ke langit menjadi manusia juga. Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga di samping Tuhan. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun ke bumi lagi untuk menghakimi sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Lalu kapan dia menjadi bukan manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti itu adalah Yesus Kristus yang lain. 20 juta masih berlaku, silakan. Yang mampu membuktikan bahwa Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria, 20 juta meluncur. Kalau ada yang sanggup untuk menjelaskan, membuktikan itu. Tadi teman kita ini mencoba untuk membuktikannya. Yang datang kepada Paulus manusia bukan? Bukan. Nah memang karena Yesus anak Maria ketika dia terangkat bukan lagi manusia. Mana dalil? Dalil mana? Mana dalil? Dalil mana? Mana dalil? Dalil mana? Tak ada. Berarti 20 juta belum bisa Anda miliki. Berarti dengan kata lain, Kristen hari ini menyembah kepada bukan anak Maria. Gitu kawan. Ini bukan saya mau menghina atau merenang, enggak. Menggelitik Anda semua. Menggelitik Anda. Masa mau mati dalam keadaan seperti itu? Udah jelas-jelas berbantah dengan Yesus, masih mau diimani. Harusnya berterima kasih, bukan mengatakan saya ini penghina, pendusta. Ayo teman-teman yang ingin kemudian diskusi baik, silakan. Disapa Dinda Nadia. Manjet, selamat siang. Manjet, selamat siang. Assalamualaikum. Monitor, Manjet, selamat siang. Assalamualaikum. Islam atau Kristen? Gigin, Assalamualaikum. Shalom Kak, saya Gigin Oke, dari Kristen. Medan. Oke. Sebentar ya. Aku sayang. Ini apa ya? Aku sayang. Monitor. Aku sayang. Kristen Islam. Aku sayang. Ada suaranya dong monitor. Oke, saya turunkan ya.